Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita akan membahas persembahan 2 peser dari uang seorang janda di bait Allah. Bisa dibaca dalam Lukas 21 pada ayat 1 dan 4, dan juga Markus 12 ayat 41 dan 44. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Luar biasa. Ini ada semacam perumpamaan atau pembanding yang Yesus mau ajarkan untuk kita semua, orang percaya dalam setiap generasi, terkait dengan persembahan atau 2 peser uang dari seorang janda miskin di dalam bait Allah yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberikan pelajaran bagaimana Allah menilai pemberian seseorang. Lukas 21 ya, ayat 1 sampai 4 yang tadi kita baca. Ya, yang pertama, pemberian seseorang tidak ditentukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh besarnya nilai pengorbanan. Nah, ini dia, di garis bawahi, besarnya nilai pengorbanan dalam pemberian itu. Pemberian janda ini mengajarkan kepada kita agar memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Pemberian seorang tidak ditentukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh besarnya nilai pengorbanan. Yang kedua, prinsip ini dapat diterapkan pada segala pelayanan. Bagi Yesus, ia menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran, pengaruh, atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang terlibat di dalamnya. Bandingkan Lukas 22 ayat 24 sampai 30, Matius 20 ayat 26 sampai 28, Markus 12 ayat 42. Yang ketiga, suasana kota Yerusalem menjelang Paskah dipenuhi para jemaat dari seluruh penjuru Israel. Seminggu sebelumnya, Yesus telah membuat sensasi dengan menaiki seekor keledai, menuruni Bukit Zaitun, dan memasuki kota Yerusalem. Matius 21 ayat 1-9 dan Lukas 19 ayat 37 sampai 40. Peristiwa ini sudah dinubuatkan oleh Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9. Demikianlah kisah Yesus datang ke bait Allah dan melihat pemberian dari ibu janda ini. Nanti kita lihat dalam cerita yang lain, Yesus sangat memperhatikan ibu-ibu janda atau siapapun juga yang bukan janda sekalipun, duda mungkin, yang hidup sebatang kara. Ingat, Tuhan selalu memperhatikan kita semua tanpa kecuali. Yang keempat, secara simbolis, Yesus sedang mengajarkan kedatangannya yang sederhana ini bahwa Yesus tidak datang sebagai seorang raja yang berkuasa, yang berasal dari dunia ini, yang selalu memerintah dengan paksaan dan kekerasan, tetapi kerajaannya bersifat kerohanian yang penuh kasih. Beberapa orang Farisi merasa tersinggung, lalu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Tetapi jawab Yesus, "Jika mereka ini diam,
maka batu-batu ini akan berteriak. Lukas 19 ayat 38-40. Yesus mau katakan bahwa apa yang diajarkan ini akan disampaikan, tidak bisa ditutup-tutupi. Semua firman yang diajarkan oleh Yesus akan mampu kita lakukan apabila kita bergantung sepenuhnya kepada kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita, mengajarkan kita untuk terus bersemangat dan berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Hari ini kau beri, mungkin besok tidak ada kesempatan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin.